Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arvin Firdaus dengan NPM 201230096. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengelolaan data menggunakan aplikasi Orange. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah data mining. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada asosiasi. Yang pertama kita buat file baru. Setelah itu kita masuk ke menu data, lalu kita tambahkan file. Nah, setelah itu kita masukkan dataset yang telah kita siapkan sebelumnya dengan cara double klik, lalu pilih dataset yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah itu kita close. Nah, lalu kita masuk ke widget asosiasi. Setelah itu kita tambahkan association rules. Nah, lalu kita hubungkan file ke association rules. Nah, setelah itu kita double klik di association rules. Nah, lalu sini kita konfigurasikan minimal support, minimal confidence, dan juga rules. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan 3% minimal support, 90% minimal confidence, dan 10.000 max rules. Setelah itu kita klik find rules. Nah, dari hasil ini dengan pengaturan minimal support 3%, minimal confidence 90%, dan juga max rule 10.000, maka bisa dilihat contohnya jika kita belanja pentol, maka kemungkinan juga akan membeli soto, telur, ayam, dan nasi. Nah, mungkin itu untuk bagian asosiasi. Lanjut kita ke klasifikasi. Seperti biasa kita buat file baru. Nah, lalu kita masuk ke widget text mining, lalu tambahkan 2 korpus. Setelah itu kita rename menjadi korpus training dan juga korpus testing. Nah, selanjutnya kita masukkan data training ke korpus training. Cara double klik. Nah, lalu di sini kita pilih file training. Nah, setelah itu kita juga masukkan data testing ke korpus testing. Kita close. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 korpus viewer dan rename menjadi si viewer training dan juga si viewer testing. Nah, setelah itu kita hubungkan korpus training dengan si viewer training dan juga kita hubungkan korpus testing dan si viewer testing. Nah, setelah itu kita double klik di si viewer training, lalu kita Ctrl A semua data. Nah, Ctrl A di sini fungsinya untuk memilih semua data. Lakukan yang sama di si viewer testing, Ctrl A. Nah, setelah itu kita tambahkan pre-process text. Nah, lalu kita rename menjadi pre-process testing dan juga pre-process training. Setelah itu kita hubungkan si viewer training dan pre-process training. Nah, lalu kita juga hubungkan si viewer testing dengan pre-process testing. Setelah itu kita double klik di pre-process training, lalu kita ubah stop word menjadi bahasa Indonesia. Lakukan juga yang sama di pre-process testing, kita double klik, lalu kita ubah stop word menjadi bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita tambahkan bag of words, lalu hubungkan dengan pre-process training. Nah, setelah itu kita tambahkan juga select column.
lalu hubungkan dengan bag of word. Nah, setelah itu kita tambahkan model naive Bayes, lalu kita hubungkan dengan select columns. Kita hubungkan dengan select column. Nah, setelah itu kita tambahkan evaluasi prediction. Lalu kita hubungkan pre-process testing dan naive Bayes. Setelah itu kita double klik di prediction untuk melihat hasil prediksinya. Nah, seperti ini untuk hasil prediksi dari klasifikasi ini. Di sini juga kita bisa tambahkan test and score. Lalu kita hubungkan dengan select column dan naive Bayes. Kita double klik di test and score untuk melihat hasilnya. Seperti ini hasilnya. Oke, mungkin itu untuk klasifikasi. Kita lanjut ke clustering. Seperti biasa kita buat file baru, lalu kita masuk ke widget data, lalu kita tambahkan file. Nah, setelah itu kita masukkan data yang mau kita jadikan cluster. Cara kita double klik, lalu kita pilih data yang mau kita jadikan clustering. Nah, setelah itu kita close, lalu kita tambahkan setelah itu kita tambahkan comments, lalu setelah itu kita tambahkan scatter plot. Nah, setelah itu kita hubungkan file ke comments, lalu kita hubungkan comments ke scatter plot. Setelah itu kita double klik di comments untuk mengatur literasinya. Sini sebagai contoh saya menggunakan 3 dengan minimal literasi 300 kali. Setelah itu kita double klik di scatter plot, lalu kita atur sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian di bagian atribut color kita pilih cluster. Nah, setelah itu hasilnya akan ditunjukkan menggunakan grafik seperti ini. Nah, setelah itu kita juga bisa tambahkan prediction, lalu kita hubungkan dengan comments. Nah, setelah itu kita double klik di prediction, lalu kita akan melihat hasilnya seperti ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.